Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita membahas materi pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya diberikan soal seperti ini. Ya, tentukanlah kesimpulan dari premis berikut ini. Ya, ada 3 soal, kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, jika tim sepak bola menang, maka pemainnya mendapatkan bonus. Premis yang kedua, tim sepak bola menang. Kesimpulannya apa? Kalau kita perhatikan, misalkan tim sepak bola menang ini, kita misalkan pernyataan P. Lalu pemainnya mendapatkan bonus, kita misalkan pernyataan Q. Premis yang kedua, tim sepak bola menang. Nah, tim sepak bola menang ini kan tadi kita misalkan P, ya. Pernyataan pertamanya P maka Q, pernyataan keduanya itu P, maka ini sesuai dengan penarikan kesimpulan modus ponen. Ya, maka kesimpulannya adalah Q, ya. Kalau kita lihat di atas tuh sudah Anda cantumkan 3 metode penarikan kesimpulan. Ya, kalau kita cocokkan soal nomor 1 ini sesuai dengan metode penarikan kesimpulan modus ponens, ya. Premis pertamanya P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya Q. Ya, jadi kesimpulannya adalah Q. Apa itu Q? Pemainnya mendapatkan bonus. Ya, mudah insya Allah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika harga naik maka permintaan turun. Lalu premis keduanya permintaan tidak turun. Kita misalkan dulu masing-masing pernyataannya. Harga naik kita misalkan P, permintaan turun kita misalkan Q. Lalu premis keduanya permintaan tidak turun. Maka ini apa? Ini tidak Q. Ya, karena di awal tadi kita sudah menyatakan bahwa permintaan turun itu adalah pernyataan Q. Maka kalau permintaan tidak turun ini negasinya, ya, negasi dari Q. Kita lihat dari dua premis ini cocoknya sama metode kesimpulan yang mana nih? Jika P maka Q, lalu ada tidak Q. Ini cocok dengan yang mana? Yang modus tollens, ya. Antum perhatikan yang modus tollens. Premis pertamanya P maka Q, premis keduanya tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Maka untuk soal nomor 2 kesimpulannya adalah tidak P. Kalau P-nya harga naik, maka tidak P-nya harga tidak naik, ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3, jika X kuadrat min 4, maka X min 2 dikali X plus 2 sama dengan 0. Ya, kita misalkan X kuadrat min 4 ini P, X min 2 dikali X plus 2 sama dengan 0, ini Q. Ya. Lalu premis keduanya, jika X min 2 X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Ya, tadi di awal kan kita sudah memisalkan X min 2 dikali X plus 2 itu sama dengan 0, itu adalah pernyataan Q, ya. Sesuai dengan pemisalan yang kita lakukan tadi di awal. Lalu ini X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2 kita belum memisalkan nih. Ya, kita misalkan aja ini R. Ya, jadi di sini ada 3 pernyataan. Ada P, ada Q, ada R. Nah, kalau kita perhatikan dua premis ini cocok dengan metode kesimpulan yang mana? Yang silogisme, ya. Premis pertamanya P maka Q, premis keduanya Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kesimpulan dari dua premis ini adalah P maka R. P-nya itu X kuadrat min 4 dan R-nya X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 2. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, ikhwan sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan materi pada video kali ini. Kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sebenarnya materi ini sudah pernah antum pelajari di kelas 10, ya. Jadi untuk pembahasan pada kali ini Ana hanya akan mereview, jadi menjelaskannya secara ringkas, ya, tidak detail seperti pembahasan di kelas 10. Apabila terdapat dua buah persamaan linier dengan dua variabel yang memiliki penyelesaian yang sama, maka dua persamaan tersebut dinamakan sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Nah, ini adalah beberapa contoh dari SPLDV. Antum perhatikan contoh yang pertama. Nah, ini lihat 2x plus 3y sama dengan 19.
lalu 2x min y sama dengan 7. Ini disebut SPLDV. Kenapa? Karena dia ada dua persamaan nih, atas sama bawah. Dan dia memiliki dua variabel, variabel x dan variabel y. Masing-masing variabel ini pangkatnya 1, ya kan? Kalau nggak ditulis kan artinya pangkatnya 1. Maka ini adalah contoh dari SPLDV. Begitu juga dengan yang ini. Ada dua persamaan, ada dua variabel yaitu P dan Q, dan masing-masing variabel itu pangkatnya juga 1. Ya, yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Ini adalah contoh dari SPLDV, di mana terdapat dua persamaan dengan dua variabel yang masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, materi dari SPLDV adalah antum harus menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Artinya antum harus mencari nilai dari kedua variabel tersebut. Ya, kita perhatikan contoh nomor 1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y sama dengan 19 dan 2x min y sama dengan 7. Pertama, kita susun dulu persamaannya. Ya, susun seperti ini. Lalu antum perhatikan adakah koefisien yang sama angkanya. Ya, kalau kita perhatikan ada tuh ya. Koefisien dari si x sudah sama tuh, sama-sama 2. Maka bisa langsung kita eliminasi. Nah, gimana cara mengeliminasinya? Kalau tandanya sama, kalau tanda dari angkanya sama, antum kurang. Kalau tanda dari angkanya beda, antum tambah. Nah, kalau antum perhatikan, ini tandanya sama-sama positif ya. Ini positif 2, ini positif 2. Maka untuk mengeliminasi si x ini harus dikurang. 2x, cara baca gini nih. 2x dikurang 2x, habis 0 ya. Lalu 3y dikurang minus y. Ingat, minus ketemu minus jadi plus. Jadi 3y plus y. 3y plus y jadi 4y. 19 minus 7 jadi 12 ya. Begitu cara mengeliminasinya ya. Diingat kaidahnya, kalau tandanya sama maka dikurang, kalau tanda beda maka ditambah. Untuk contoh nomor 1 ini dikurang karena tandanya sama-sama positif. Oke, setelah kita mengeliminasi dua persamaan ini, kita dapatkan 4y sama dengan 12. Ini materi kelas 7 SMP nih. Persamaan linear satu variabel. Kalau udah ada persamaan seperti ini, tinggal koefisien dari y-nya kita kebawahin. 4y sama dengan 12, maka y sama dengan 12 per 4. Berarti y sama dengan 3. Ya, 12 per 4 itu kan artinya 12 dibagi 4. Berapa 12 dibagi 4? 3. Nah, sekarang kita udah dapat nih. Nilai dari si y itu sama dengan 3. Nah, sekarang tinggal mencari nilai dari si x. Karena di sini kan ada dua variabel, x dan y. Maka antum harus mencari keduanya. Ini kita dapatkan y-nya. Sekarang kita cari x-nya. Gimana? Substitusikan y sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang atas, boleh persamaan yang bawah. Jadi nilai y sama dengan 3 ini antum substitusi ke salah satu persamaannya. Salah satu aja, jangan dua-duanya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Hasilnya pasti sama kalau ngitungnya benar. Di sini ana mensubstitusikan y sama dengan 3 ke persamaan 2x min y sama dengan 7, ke persamaan yang bawah karena terlihat lebih sederhana. Oke, kita tulis 2x min y sama dengan 7 ya. 2x min y sama dengan 7 itu ini ya, dari pertanyaannya ya. Ana ambil persamaan yang ini. 2x min 3. Kenapa jadi 2x min 3? Karena y-nya kita ganti 3 ya. Kan kita udah dapat tuh y-nya sama dengan 3. Maka y-nya kita ganti dengan angka 3. Jadi persamaannya menjadi 2x min 3 sama dengan 7. Selanjutnya 3 kita pindahkan ke ruas kanan. Setiap ada yang pindah ruas, maka tanda berubah. Yang asalnya minus jadi plus, yang asalnya plus jadi minus. Di sini asalnya min 3. Tapi ketika kita pindahkan ke sebelah kanan, dia jadi positif. Ya, kaidahnya seperti itu ya. Diingat-ingat lagi materi persamaan linear satu variabelnya. Jadi 2x min 3 sama dengan 7. 3-nya jadi pindah, jadi plus. Jadi persamaannya menjadi 2x sama dengan 7 plus 3. 2x sama dengan 10. 7 plus 3 kan 10. Maka x sama dengan 10 per 2. Didapat x sama dengan 5. Ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kita udah dapat nilai x-nya sama dengan 5, nilai y-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5,3.
Yang perlu antum perhatikan ketika menulis himpunan penyelesaian adalah urutannya. Angka di depan itu adalah selalu nilai X, angka di belakang selalu nilai Y. Jadi jangan ketuker. Ya, yang depan tempatnya X, yang belakang tempatnya Y. Walaupun saat pengerjaan kita mendapatkan nilai Y duluan. Nah, di sini kan kita dapat Y dulu nih, baru dapat X. Tapi tetap ketika menuliskan penyelesaiannya, X-nya di depan, Y-nya di belakang. Jadi ketika orang membaca ini, mereka sudah pada paham. Oh, 5-nya itu X, Y-nya 3, walaupun gak ditulis. Jadi seperti itu cara penulisan himpunan penyelesaian. Semoga dapat dipahami ya. Karena ini hanya materi murojaah. Semoga antum teringat kembali materinya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan nomor 1 ini adalah 5,3. Oke, soal nomor 2. Hitunglah himpunan penyelesaian dari X plus Y sama dengan 5 dan 3X min Y sama dengan 3. Sama seperti yang pertama, kita susun dulu. Sekarang antum lihat, ada nggak angka yang sama? Ada. Lihat, koefisien dari Y sama-sama berangka 1. Ingat, 1 itu nggak pernah ditulis kalau bersambung sama huruf ya. Jadi angka 1 nggak pernah ditulis kalau bersambung dengan huruf. Ini Y artinya angkanya 1 nih, cuman nggak ditulis. Ini juga Y artinya angkanya 1, cuman nggak ditulis. Karena angkanya sudah sama-sama 1, maka bisa langsung kita eliminasi. Caranya ditambah. Kenapa ditambah? Karena tandanya beda. Yang atas tandanya positif, yang bawah tandanya negatif. Ingat, yang antum perhatikan itu yang angkanya sudah sama. Jangan perhatikan yang ini kan angkanya beda. Ini angkanya 1, ini angkanya 3, beda ya. Jadi yang antum perhatikan yang angkanya sudah sama. Ini sama nih. Karena sudah sama, tinggal kita eliminasi. Caranya kita tambah. Kalau tadi di contoh pertama kita kurang karena angkanya sama-sama positif ya, tandanya sama. Tapi kalau tandanya berbeda, ada positif ada negatif, maka cara mengeliminasinya kita tambah. Oke. Maka didapat seperti ini. X plus 3X dapat 4X. Ini habis. 5 plus 3 sama dengan 8. Sehingga X sama dengan 8/4. Didapat X sama dengan 2. Kita sudah dapat nilai X-nya sama dengan 2. Sekarang kita substitusikan 2 ke salah satu persamaan. Nah, di sini ana substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan X plus Y sama dengan 5. Oke, X plus Y sama dengan 5. Kita ganti X-nya dengan 2. Didapat 2 plus Y sama dengan 5. Nah, 2-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi Y sama dengan 5 minus 2. Maka didapat Y sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,3 ya. Semoga antum semakin paham ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh ketiga, diketahui 5P min Q sama dengan 14 dan 3P plus 2Q sama dengan min 2. Ya, berapakah himpunan penyelesaiannya? Kita susun dulu. Nah, kalau antum perhatikan, ada nggak koefisien yang sama? Nggak ada ya. Yang P itu koefisiennya 5 sama 3. Yang Q koefisiennya 1 dan 2, nggak sama. Kalau antum menemukan soal seperti ini nggak ada koefisien yang sama, maka antum samakan. Gimana caranya? Antum kali silang. Nah, di sini anak kalikan tergantung antum mau menyamakan koefisien P apa koefisien Q. Kalau antum mau menyamakan koefisien P ya, ini kan P-nya 5, ini 3. Maka kali silang nih, 5 dikali ke bawah, 3 kali ke atas. Kalau mau menyamakan P. Tapi di soal ini, Anda pengen menyamakan Q. Lihat, si Q yang atas kan koefisiennya 1, maka yang bawah kali 1. Q yang bawah ini koefisiennya 2, maka yang atas kali 2. Ini kali silang namanya. Ini 1 kita kali ke bawah, ini 2 kita kali ke atas. Karena Anda pengen menyamakan Q. Kalau Anda mau menyamakan P tadi ya, caranya ya, tinggal dikali silang aja. 5 ini kali ke bawah, 3 kali ke atas. Oke, kita lanjut. Nah, didapat seperti ini. Masing-masing suku kita kalikan 2. 5P kali 2 jadi 10P. Min Q kali 2 jadi min 2Q. 14 kali 2 jadi 28. Yang bawah juga sama, kita kalikan 1. Kalau dikalikan 1 kan tidak merubah nilai, jadi tetap sama tuh. Ketika kita sudah menyamakan variabel koefisien, lihat hasilnya ada yang sama nggak koefisiennya? Ada, yaitu koefisien Q sama-sama 2 ya. Sekarang koefisien Q sama-sama 2, maka bisa kita eliminasi. Ditambah apa dikurang?
ditambah. Kenapa? Karena tanda berbeda. Ingat kaidahnya, kalau tanda sama dikurang, kalau tanda beda ditambah. Karena ini tandanya beda, yang atas minus, yang bawah plus, maka eliminasinya dengan ditambah. 10 plus 3 sama dengan 13P. Ini pasti habis. 28 plus minus. Plus minus kan jadi minus ya. Berarti 28 minus 2. Hasilnya 26. Maka didapat P sama dengan 26 per 13. Sehingga P sama dengan 2. Ya, 26 dibagi 13 sama dengan 2. Kita dapat P-nya, sekarang cari Q-nya. Substitusi P sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Di sini Ana mensubstitusikan P ke persamaan 3P plus 2Q min 2 ya. Kita substitusikan. 3P plus 2Q sama dengan min 2. P-nya kita ganti 2. Jadi persamaannya kayak gitu tuh. 3 dikali 2 plus 2Q sama dengan min 2. Ini P-nya kita ganti dengan 2. Karena kan di awal kita dapat P-nya 2 nih. Dapat 6 plus 2Q sama dengan min 2. Lalu 6-nya kita pindah ruas. Jadi seperti ini. 2Q sama dengan min 2 min 6. 2Q sama dengan min 8. Q sama dengan min 8 per 2. Atau Q sama dengan min 4. Ya, min 8 dibagi min 2 sama dengan min 4. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 4. Oh ya, ini kan variabelnya bukan X ya, tapi PQ. Maka diurutkan sesuai urutan alfabet. Karena P dan Q duluan P, maka yang ditulis dalam himpunan penyelesaian adalah P duluan. P-nya 2 di depan, Q-nya min 4 di belakang, sesuai urutan alfabet. Paham insyaallah ya. Contoh keempat. Ada sistem persamaan linear seperti ini, antum disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Ya, soalnya sama aja sih kayak contoh-contoh sebelumnya. Ya, disuruh mencari himpunan penyelesaian, hanya beda angka dan variabel aja. Oke, kita kerjakan. Kita susun di sini, lagi-lagi di sini tidak ada koefisien yang sama, maka kita samakan. Di contoh ini, Ana ingin menyamakan koefisien dari A. Perhatikan. Ya, Ana mau menyamakan A. Karena di sini angkanya 2, maka yang bawah Ana kali 2. Di sini angkanya 3, maka yang atas Ana kali 3. Karena Ana pengen menyamakan koefisien dari si A. Didapat seperti ini ya. Jadi masing-masing suku dikalikan nih. Ini dikali 3 hasilnya min 6. 5B dikali 3 hasilnya 15B. Min 4 kali 3 hasilnya min 12. Ingat, semuanya dikalikan sesuai dengan pengalinya. Ya, yang ini juga sama nih. Yang bawah ini dikalikan 2. Maka masing-masing suku dikalikan 2. Min 3A dikali 2. Min 6A. Min 2B kali 2. Min 4B. 13 kali 2 sama dengan 26. Lihat persamaannya menjadi seperti sebelah kanan ini. Dan koefisien dari A nya sudah sama. Koefisien dari A udah sama-sama 6. Tandanya sama apa beda? Sama, sama-sama negatif. Kalau tanda sama maka dikurang. Ya, karena sama-sama minus maka dikurang. Oke, nanti didapat seperti ini. Ya, yang A pasti habis nih karena sudah kita eliminasi. Yang B 15B minus minus ketemu minus jadi plus. Berarti 15 plus 4B dapatnya hasilnya 19B. Min 12 min 26. Min 12 min 26. Hutang 12 hutang 26 jadi min 38. Lanjutkan, jadi B nya sama dengan min 38 per 19. Sehingga didapat B sama dengan minus 2. Kita substitusikan B sama dengan minus 2 ke salah satu persamaan. Di sini Anda mensubstitusikan ke persamaan min 2A plus 5B sama dengan min 4. Min 2A plus 5B sama dengan min 4. Min 2A plus 5. B-nya kita ganti min 2. Jadi 5 dikali min 2. Jadi seperti ini, min 2A min 10. 5 dikali min 2 jadi min 10. Nah, ini min 2-nya pindah ruas jadi positif. Didapat min 2A sama dengan 6. Dan A-nya sama dengan 6 per min 2. Atau A sama dengan min 3. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min 2. Ya, yang ditulis duluan itu A dulu ya, baru B. Min 3, min 2. Beberapa contoh tentang mencari himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada latihan seperti biasa antum kerjakan dan insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Itu saja yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga dapat antum pahami dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.